Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami Gamer Channel. Tantangan krisis geopolitik global membayangi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kita simak jurnalnya sekarang. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Gamer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang tantangan Indonesia menuju Indonesia Emas terkait penurunan populasi golongan menengah yang mengiringi krisis geopolitik global. Golongan kelas menengah mengalami penurunan kasta dari menengah ke golongan menuju menengah. Catatan Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan penurunan drastis jumlah kelas menengah di Indonesia. Sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah rentan turun kasta ke kelas menengah rentan hingga kelompok rentan miskin. Pada 2019 lalu, Indonesia memiliki 53,33 juta penduduk kelas menengah atau sebanyak 21,45%. Jumlah itu menurun menjadi hanya 47,85 juta pada 2024 atau tersisa 17,13%. Indonesia juga tidak bisa lepas dampak lambatnya pertumbuhan ekonomi global termasuk tingkat suku bunga yang tinggi, keterbatasan kebijakan pemerintah, dampak negatif dari pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, dan penurunan pertumbuhan produktivitas. IMF memperkirakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun ke depan hanya sebesar 3,1%, yang merupakan angka terendah dalam beberapa dekade. Tingkat suku bunga global yang tinggi diperkirakan akan tetap tinggi, high for longer. Hal ini dapat berdampak negatif bagi negara-negara berkembang. Kebijakan moneter ketat di negara maju dapat meningkatkan risiko arus modal keluar dan depresiasi mata uang di negara berkembang. Tingkat suku bunga yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko tekanan utang, terutama bagi negara dengan tingkat utang tinggi. IMF mencatat bahwa risiko tekanan utang tetap tinggi pada tahun 2024, dengan sekitar 54% negara berpendapatan rendah dan 16% pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami tekanan utang. Jadi, secara keseluruhan, prospek ekonomi global masih lemah dan berbagai faktor seperti suku bunga tinggi, pandemi COVID-19, dan ketegangan geopolitik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Standar hidup layak yang diselaraskan dengan rencana pembangunan pemerintah. Penentuan indikator, cutoff, dan bobot dalam kajian tersebut dilakukan melalui serangkaian FGD yang diikuti berbagai pihak terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPS, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K. Sementara itu, data yang digunakan dalam analisis adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, yang diterbitkan secara berkala oleh BPS. Pengukuran kemiskinan multidimensi, multidimensional poverty, merupakan pendekatan lain untuk melihat seberapa besar deprivasi yang dialami seseorang dari perspektif multidimensi, non-moneter. Dengan pengukuran tersebut, penggunaan indikator yang dianalisis dapat diselaraskan dengan target pembangunan Indonesia dan lebih fokus pada area kunci deprivasi. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan atau deprivasi multidimensi juga berperan dalam mengevaluasi capaian penduduk dalam berbagai dimensi kehidupan seperti pendidikan,
kesehatan, dan standar hidup yang menggambarkan pula inklusivitas pembangunan. Selain itu, ukuran deprivasi multidimensi juga dapat digunakan untuk program perlinsos adaptif dengan memfokuskan kebijakan pada kelompok yang paling tinggi tingkat total deprivasinya atau kelompok rentan miskin saat terjadi guncangan dalam perekonomian baik karena krisis, pandemi kesehatan, ataupun dampak perubahan iklim. Hasil pengukuran deprivasi multidimensi memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan dibandingkan pengukuran kemiskinan moneter. Penggunaan ukuran tersebut dapat memberikan gambaran kedalaman dan keparahan tingkat deprivasi berdasarkan komposisi kelompok masyarakat ataupun kewilayahan. Hal tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat dan daerah yang terdeprivasi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran. Pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal mesti selaras dalam pencapaian pembangunan manusia. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya perlu mencakup aspek-aspek krusial kebutuhan dasar manusia. Keberadaan alat pengukuran yang dapat memonitor capaian individu dan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan menjadi salah satu instrumen penting agar kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan prinsip evidence-based policy dalam perumusan kebijakan fiskal dan juga strategi pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target pembangunan. Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia memiliki tujuan besar yaitu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi ini bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Artinya, Indonesia ingin keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia, SDM, yang masih rendah. Kualitas SDM yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di bagian timur. Pengelolaan sumber daya strategis juga perlu ditingkatkan agar Indonesia bisa berkontribusi lebih besar di rantai pasok global. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain adalah memperkuat kualitas SDM agar lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing. Selain itu, hilirisasi ekonomi perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau. Inklusivitas juga harus diperkuat untuk mengentaskan kemiskinan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur, penguatan birokrasi dan regulasi, ekonomi kreatif, pertahanan dan keamanan, serta nasionalisme juga perlu diperkuat. Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0% per tahun. Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebelum krisis 1998 didukung oleh investasi dan sektor manufaktur yang berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus menjadi fokus utama. Peningkatan investasi dan pembaruan industri manufaktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Reformasi struktural yang cepat diperlukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pembangunan ekonomi. Ada 3 hambatan utama, kurangnya SDM, kurangnya infrastruktur, dan masalah dalam tata kelola pemerintahan dan sistem regulasi.
Selamat berjumpa para Regulasi. pemirsa bersama Akselerasi reformasi struktural juga penting untuk transformasi ekonomi yang produktif dan bernilai tinggi. tentang Transformasi ekonomi harus memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas dan bersifat inklusif serta berkelanjutan, memperhatikan kualitas tantangannya lingkungan. cukup berat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan reformasi struktural. Fokus reformasi struktural termasuk hilirisasi SDA, revitalisasi industri manufaktur, Juga tantangan-tantangan perekonomian global. Oke, kita ikuti ya para pemirsa. manufaktur, penguatan investasi, pengembangan industri halal, reformasi sektor pertanian, transformasi ekonomi hijau, dan pengembangan sektor keuangan. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Investasi dalam SDM akan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan nutrisi anak-anak untuk mendukung investasi dalam SDM unggul di masa depan. Dengan demikian, reformasi struktural dan investasi dalam SDM serta kesehatan masyarakat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Penguatan industri farmasi dan alat kesehatan sangat penting untuk mendukung sistem kesehatan nasional agar lebih mandiri. Hal ini dilakukan dengan cara membangun pendidikan nasional yang berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan berintegritas. Pembangunan pendidikan nasional dilakukan melalui beberapa langkah, seperti pemerataan kualitas pendidikan, penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan peningkatan akses pendidikan dasar. Selain itu, program pendidikan juga akan fokus pada jalur vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Namun, pelaksanaan program ini memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan asosiasi industri terkait. Di sisi lain, akses terhadap infrastruktur yang berkualitas masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah timur. Ketersediaan infrastruktur yang merata sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya logistik, yang merupakan kunci pertumbuhan industri. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur konektivitas antar daerah juga diperlukan. Selain infrastruktur fisik, tren digitalisasi dan otomatisasi juga menuntut adanya infrastruktur digital yang berkualitas. Pemerintah juga terus berupaya untuk memperluas akses terhadap infrastruktur digital di seluruh wilayah. Reformasi birokrasi dan regulasi juga menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas institusi dan iklim bisnis. Beberapa regulasi strategis telah ditetapkan, seperti UU HPP, UU P2SK, dan UU HKPD, untuk memperbaiki sistem perpajakan, sektor keuangan, dan alokasi sumber daya nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercapai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan bisa dicapai dengan cara meningkatkan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi sangat penting karena bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Namun, investasi dari dalam negeri terbatas, jadi kita butuh investasi asing untuk membantu. Untuk itu, kita harus terus memperbaiki iklim investasi agar menarik investor. Selain investasi, tenaga kerja yang berkualitas juga penting, terutama saat jumlah orang yang bekerja mulai menurun. Peningkatan produktivitas juga kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat, dengan cara memperbaiki infrastruktur, peraturan, dan efisiensi birokrasi. Menantangnya adalah meningkatkan kualitas
Kualitas sumber daya manusia, yang langsung memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur antar daerah juga penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Pemerintah juga fokus pada revitalisasi sektor manufaktur dengan cara menambah nilai tambah pada sumber daya alam. Setelah kita ikuti Dukungan jurnal investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, Indonesia sangat penting menuju untuk meningkatkan Indonesia produktivitas dan daya saing ekonomi. 2040 Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta sektor jasa juga sangat penting. juga tantangan untuk Dukungan untuk UMKM dan kerjasama dengan perusahaan besar membantu memperluas basis ekonomi dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua orang. tantangan-tantangan Sementara itu, sektor jasa juga penting dalam mendukung perekonomian seiring perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha. Perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Dalam WOPDATES Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi, high Volcker, pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko debt distress. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau dependency ratio secara umum di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang menua, aging population. Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang saat ini memiliki dependency ratio lebih dari 50%. Dalam kondisi di mana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan aging population dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas suatu negara. Aging population juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial yang tentu menambah beban APBN. Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan, AI, yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu aging population di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara. Indonesia punya kartu as terkait fenomena aging population, karena profil demografi Indonesia usia produktif sangat dominan dalam 2 dekade hingga tahun 2030. Hilirisasi sumber daya alam adalah program penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga memberikan efek positif yang luas pada perekonomian. Diharapkan program ini bisa menarik investasi baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Hilirisasi juga membuka peluang pengembangan sumber daya baru yang bernilai tambah tinggi. Demikian para pemirsa tantangan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta komentar. Selamat beraktivitas.